Komeng sudah cukup lama berumah tangga, tetapi pernahkah Anda melihat Komeng menghadiri sebuah acara bersama istrinya Sinta? Komeng pasti bukan tipe suami yang senang memenjarakan istrinya di rumah. Namun memang sangat jarang Komeng muncul di muka publik bersama istrinya. Jadi cukup mengejutkan juga ketika Komeng dan Sinta menghadiri pernikahan Nugi dengan Sinta Devi. Apakah Sinta dilarang oleh Komeng untuk hadir dalam acara-acara semacam ini? Enggak, saya punya kesibukan sendiri soalnya Mbak. Sebagai pelawak, pantaskah Ariel dijemput oleh seorang perempuan yang bukan istrinya dan perempuan itu malah pernah dikabarkan punya hubungan istimewa dengannya? Itu kan apa yang orang lihat gitu. Ya kalau aku bilang sih, gimana ya, aku berteman sama semua orang, kemarin-kemarin juga aku sempat dengar tuh yang aneh-aneh juga kan. Aku temenan sama siapa, kena juga. Kalau aku bilang sih, teman biasa ya, cuman mungkin yang ngeliatnya agak-agak beda gitu. Jadi bukan bukan kita ya, kalau kita sih biasa-biasa aja. Yang ngeliatnya mungkin agak-agak beda. Masihkah Ariel berdalih Luna Maya hanya teman biasa? Oh iya kayak temen. Temannya seperti apa, Riel? Teman seperti apa dia? Wah, temen seperti banyak teman aku. Jika dihitung, Ariel lebih banyak menyediakan waktu buat Luna Maya atau istrinya? Mana? Lebih banyak mana? eh Kayaknya ya Lia deh. Sarah. Aku biasanya nyebut Sarah soalnya. Paling banyak aku telepon ya sama Sarah. Cuman kalau misalnya aku ke Jakarta, dia kan kerja juga. Kayak kemarin tuh dia kerja jam sampai malam ya, jam 7. Sedangkan jam 7 aku harus pulang. Jadi mungkin kalau nggak ketemunya karena waktu gitu. Kalau misalnya ada waktu sih aku ketemu. Kemarin Lia kayak tahu, maksudnya dia tahu kalau aku dekat sama siapa-siapa. Masih di Ghostwatch dan masih bersama saya Nadia Mulya. Pemirsa, ternyata artis itu sama seperti Anda yang kerja kantoran. Ada waktunya bagi mereka untuk pensiun dan mencoba keuntungannya di dunia bisnis yang lain. Nah, seperti itulah mungkin yang dilakukan oleh grup band Naif dan Melly Zamri. Nah, pemirsa, kira-kira bisnis apa yang akan mereka geluti setelah mereka pensiun dari dunia hiburan? Kita saksikan beritanya tentunya hanya di Ghostwatch. Grup band Naif ternyata tak senaif namanya. Kiprah mereka lumayan eksis meski serbuan pendatang baru tak terbendung. Kini mereka melebarkan sayapnya di dunia bisnis. Naif mendirikan sebuah perseroan terbatas dengan nama PT Naif. PT bentukan mereka bergerak di bidang yang tak jauh dengan dunia mereka selama ini. PT Naif sudah merintis pembukaan outlet yang menjual pernak-pernik Naif, mendirikan event organizer serta menerima job untuk desain grafis sesuai dengan latar belakang keilmuan mereka. Apakah mereka sedang menyiapkan masa depan jika pensiun kelak? Betul banget kalau kita itu mempersiapkan masa depan sebaik mungkin. Nah itu kita bikin PT supaya kita masing-masing punya saham. Kita berempat punya saham, kalau kita bubar itu saham punya kita, punya anak cucu kita nanti gitu. Kalau itu bisa berjalan di luar apa yang kita kerjain sebagai ngeband ini sekarang. Yang jelas kita karena kita pemilik saham, kita komisaris. Ada direkturnya, ada, komisaris di antara kita berempat adalah komisaris utama, Jarwo. Nah di bawahnya itu udah kita nggak begitu tahu aliran saham itu dikemanain aja, cuman kita lihat IO lagi jalan begini, profitnya begini. Oh bagian toko kita nih, profitnya gini. Oh yang ini perlu di ini. Salah satu gunanya PT kita, ini kita jalan selama tur ini 24 kota berarti 24 outlet. Dan di rombongan kita ini ada yang tanggung jawab untuk outlet itu. Dan omset yang masuk ke situ ternyata bikin kita keteteran untuk produksi lagi. Artis bikin PT nampaknya sebentar lagi akan menjadi tren baru. Mantan putri malam Melly Zamri diam-diam juga mendirikan sebuah PT berbentuk rumah produksi. Melly menamai PH-nya Talent Production dan duduk sebagai direkturnya. Dari mana Melly mendapatkan ide untuk mendirikan PH? Tiba-tiba tercetus satu ide karena kita lihat mereka semua punya ide yang luar biasa, punya kreativitas yang kayaknya sayang kalau nggak ditampung dalam satu wadah. Hari Minggu kemarin, Melly menggelar syukuran tanda dimulainya kegiatan rumah produksinya.
Selain memproduksi tayangan televisi, Melly juga merambah bidang fotografi. Dari 3 minggu lalu nggak berhenti fotografer kita ngerjain ada kerjaan moto gitu. Sementara kalau program kita lagi konsentrasi sama program reality show ya. Rumah produksi Melly baru saja dimulai, namun Melly sudah mematok cita-cita untuk mendirikan sanggar tari. Melly memang tak bisa lupa dari asal-usulnya sebagai penari. Dari sanalah nama Melly dikenal dan dari sanalah Melly masuk ke dunia entertainment. Saya emang target saya harus punya sanggar tari gitu ya, tapi saya pengen organize dancer yang udah jadi gitu loh. Pedangdut Denada dan Ika Bella memperebutkan gelar Miss Dombret. Oh, jadi begini pemirsa. Kabar yang didapatkan dari awak Gospot adalah Ika Bella gerah mendengar bahwa Denada disebut-sebut sebagai penyanyi asli Goyang Dombret. Padahal menurut Ika, dialah yang pertama kali menyanyikan lagu tersebut. Tetapi sebelum kita mendengarkan perseteruan antara Ika Bella dengan Denada, Anda akan saya perkenalkan dengan istri dari pelawak Komeng yang selama ini jauh sekali dari sorotan publik. Saksikanlah tentunya hanya di Gospot. Komeng sudah cukup lama berumah tangga, tetapi pernahkah Anda melihat Komeng menghadiri sebuah acara bersama istrinya Sinta? Komeng pasti bukan tipe suami yang senang memenjarakan istrinya di rumah. Namun memang sangat jarang Komeng muncul di muka publik bersama istrinya. Jadi cukup mengejutkan juga ketika Komeng dan Sinta menghadiri pernikahan Nugi dengan Sinta Devi. Apakah Sinta dilarang oleh Komeng untuk hadir dalam acara-acara semacam ini? Enggak, saya punya kesibukan sendiri soalnya Mbak. Sebagai pelawak, Komeng terbilang pelawak terlaris. Kesibukannya pasti luar biasa padat. Komeng pasti lebih banyak beredar di luar rumah ketimbang di dalam rumah. Jika kembali ke rumah, apa yang biasa Komeng lakukan? Kamar. Kamar mulu ya. Yuk, makasih. Sayang, Komeng tak membiarkan istrinya berlama-lama dengan wartawan. Komeng lantas menggami tangan istrinya menjauh dari kerumunan wartawan. Apakah Komeng khawatir kehidupan pribadinya akan digoyang wartawan? Sementara itu, Denada yang mendapat julukan Miss Dombret sedang berurusan dengan pemilik album Goyang Dombret, Ika Bella. Siapa Ika Bella? Anda pasti lebih mengenal Miss Dombret Denada ketimbang Ika Bella, padahal lagu Goyang Dombret pertama kali dipopulerkan oleh Ika Bella. Nah, Ika Bella merasa rezekinya menjauh gara-gara publik terlanjur mengenal Denada sebagai Miss Dombret. Sebetulnya bukan masalah julukan ya yang Ika mau mau Ika klarifikasi, tapi masalahnya mungkin lebih ke lebih manusiawi aja kali ya. Kalau Ika bilang Ika merasa keberatan kalau misalnya Ika yang punya album yang sulit-sulit rekaman, tiba-tiba orang lain yang dapat julukan, tapi silakan aja dia dapat julukan, tapi mungkin dengan dia dapat julukan itu jadinya rezeki Ika juga kebagi kemana-mana. Saya rasa itu masalah rezeki ya, masalahnya udah masalah rezeki itu kan kita manusia nggak bisa apa-apa ya. Kalau misalnya Allah mau kasih kita rezeki, kalau memang itu rezeki kita ya insya Allah itu akan jatuh ke kita. Tapi kalau memang itu, saya nggak pernah minta dijulukin itu, saya pun tidak pernah mengikrarkan diri saya sebagai Miss Dombret. Bahkan saya berapa kali ketemu sama Teika pun saya bilang sama dia, ya ampun Teika, gara-gara lagunya Teika ya gitu. Tak cukup hanya mengeluh, Ika Bella bahkan meminta Denada untuk melakukan klarifikasi lewat televisi bahwa dialah yang lebih pantas dijuluki Miss Dombret. Itu yang Ika keberatan di situ, dia belum pernah sekalipun menyebut nama Ika di publik, sementara kan katanya dia dapat julukan Goyang Dombret pun, Miss Goyang Dombret pun kan di TV, jadi dia juga harus klarifikasinya di TV, yang Ika mau begitu gitu. Aduh itu saya nggak tahu ya mau komentarnya bagaimana, bingung juga kalau saya ditanya. Ya itu kayaknya sebenarnya ini bukan permasalahan Miss Dombret, mungkin ini permasalahannya lebih ke miscommunication atau misunderstanding. Ika mau suatu saat Ika nggak nyanyi lagi, suatu saat Ika mungkin sudah tua, anak cucu Ika tuh bisa tahu gitu bahwa yang nyanyi Goyang Dombret tuh mamahnya atau neneknya gitu loh, gitu aja. Jadi jika pertarungan dua Miss Dombret ini semakin memanas, apakah Denada tak akan lagi melantunkan lagu Goyang Dombret? Untuk kedepannya, apakah aku akan tetap menyanyikan lagu itu apa enggak? Aku rasa kalau misalnya pada saat aku diminta atau misalnya aku lagi di panggung terus diminta untuk nyanyi lagu itu, aku rasa iyalah aku tetap akan nyanyiin lagu itu.
Dalam menyambut hari yang baru, tidak perlu patah arang akan kegagalan yang lalu. Justru pemirsa, haruslah menjadi sebuah acuan bagi kita untuk mencapai sukses. Dan bila belum tercapai, kita coba lagi, dan coba lagi.